Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam video pastoral pada saat ini. Saya ingin membahas tentang salib Kristus dan kekudusan hidup. Tema hari ini saya ambil merupakan bagian dari pemikiran Puritan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudaraku, darah Kristus dicurahkan bukan hanya untuk pembenaran kita, tetapi juga untuk pengudusan kita. Ada pembersihan dari rasa bersalah dan ada pembersihan dari kotoran, ada penyucian dari dosa, dan merupakan buah daripada hasil penebusan Kristus. Dosa dan kesalahan kita dihilangkan dengan pengampunan, dan kotoran itu dihilangkan dengan pemurnian, dan Kristus melakukan keduanya. Dia mengampuni kita, dan Dia membersihkan kotoran-kotoran dari diri kita, membersihkan kita dari dosa, dan Kristus juga membersihkan dan merubahkan semua karakter-karakter yang buruk itu dari hari demi kesehari. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 yang tadi saya bacakan khususnya pada bagian B dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudaraku, pengudusan orang percaya itu sebenarnya sudah dicapai secara objektif dalam kematian Kristus, kemudian diterapkan pada waktu kita bertobat, dan kemudian secara progresif dari hari demi hari kita disempurnakan di dalam pertumbuhan rohani, dan kita semakin hari semakin dikuduskan. Sebagaimana Kristus mati bagi dosa, demikian pula orang percaya mati bagi dosa. Nah, kematian Kristus, kata Bapak Gereja Ambrosius, itu menciptakan dalam diri orang percaya sejati sebuah kesedihan karena dosa kita. Ada sebuah keinginan untuk bebas dari segala dosa. Ada sebuah pertempuran yang kuat melawan dosa. Dan ada sebuah pertumbuhan, kemenangan atas nafsu, atas dosa-dosa kita. Saudaraku, kuasa salib tidak beroperasi secara anonim, tetapi melalui firman Injil Kristus, melalui pengetahuan akan Kristus, melalui pengetahuan akan kematian Kristus yang disalibkan, semua itu menguduskan kita. Jadi pemahaman kita akan kematian Kristus di atas kayu salib itu menjadi satu bagian yang penting sekali bagi kita untuk semakin hari semakin dikuduskan. Puritan yang bernama Stephen Charnock, seorang Puritan, dia mengatakan ada 4 cara di mana kita dikuduskan melalui salib Kristus. Yang pertama, bagian kita adalah kita mesti menghidupkan pertobatan kita. Saudaraku, kita enggak bisa memandang kepada salib Kristus, kepada darah Kristus tanpa merasa sedih karena dosa-dosa kita yang telah memakukan Kristus di kayu salib dan menyebabkan darahnya tertumpah. Nah, pada waktu saudara meminta ampun kepada Tuhan, datang bertobat kepada Tuhan, maka bagian kita adalah hidupkan pertobatan itu. Renungkan dengan serius bahwa pengampunan dosa saudara itu diperoleh karena penumpahan darah Kristus. Pengampunan saudara bukan diperoleh dengan harga yang murah. Kita mesti sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Pertobatan yang dihidupkan seperti ini akan membuat kita membenci dosa, akan membenci akan keganasan dosa yang begitu besar. Dan ini begitu besar sekali keganasan dosa ini yang tidak bisa dihapuskan oleh darah seluruh ciptaan. Tidak ada satu orang pun yang punya kekuatan yang cukup untuk menandingi keganasan dosa. Hanya darah Kristus saja
yang bisa menaklukkan keganasan dosa itu. Nah saudaraku, refleksi yang seperti ini akan membuat kita berduka setiap kali kita datang dalam doa pertobatan, dalam doa pengakuan dosa, dan kita tidak akan mempermainkan lagi pengampunan Kristus atas dosa-dosa kita. Hal yang kedua yaitu kita hidupkan iman kita. Kita bangkitkan kembali. Cernok berkata, ketika kita melihat Kristus yang disalibkan, bagaimana kita bisa tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana bisa kita tidak mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita begitu besar, yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya yang tunggal dan menyerahkan untuk kita, untuk penebusan dosa kita. Nah, setiap kali kita memandang kepada salib Kristus, setiap kali kita mengingat kembali akan pekerjaan Kristus di atas kayu salib, maka iman kita akan dihidupkan. Dan kita hidupkan iman kita bangkitkan iman kita dengan merenungkan kisah salib Kristus. Dan itu akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan yang hari demi hari kita akan alami itu. Jadi bukan hanya pada masa Lent ini saja kita merenungkan salib Kristus, merenungkan akan pengorbanan Kristus, tapi setiap hari, dan itu akan membantu kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dan hal yang ketiga yaitu bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam kekudusan dengan merenungkan salib Kristus, yaitu kita menghidupkan doa kita. Nah, setelahku kita harus merenungkan akan kematian Kristus setiap kali kita datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan melalui kematian Kristus inilah, maka jalan kepada Bapa telah terbuka. Kita bisa menghampiri kemuliaan Allah karena kematian Kristus. Renungkan akan kematian Kristus ini, dan itu akan menenangkan jiwa kita ketika kita berdoa. Ambrosius mengatakan bahwa melihat kepada Kristus yang tersalibkan, itu akan menghidupkan pujian kita, akan menghidupkan doa kita, dan sebagai akibatnya adalah akan menolong kita hidup di dalam kekudusan. Jangan hanya sekedar datang berdoa, tapi datanglah berdoa dengan sebuah perenungan yang mendalam akan salib Kristus. Dan yang terakhir, yaitu kita menghidupkan kekudusan kita. Saudaraku, dosa memang mempesona manusia. Dosa itu berat untuk dikalahkan oleh kita. Karena apa? Karena dosa itu menarik, saudara. Kekudusan itu sulit dan berat karena pencobaan itu menarik. Tetapi pesona dosa itu bisa dikalahkan oleh apa? Oleh kasih dan penebusan Kristus, oleh setiap tetes darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Renungkan ini. Saya yakin kalau kita terpesona dengan kematian Kristus, dengan kasih yang begitu ajaib dari Tuhan, maka pesona kekudusan, pesona kasih Kristus di atas kayu salib itu mengalahkan pesona yang menjijikkan dari dosa. Pesona yang menarik dan menjijikkan dari dosa hanya bisa dikalahkan dengan pesona Kristus yang mati di kayu salib. Pesona kasih yang begitu besar yang sudah dinyatakan di atas kayu salib. Renungkan ini. Renungkan ini untuk menghidupkan kekudusan kita. Pesona dosa itu sudah dikalahkan oleh kasih Kristus. Renungkan ini. Masih bisakah kita hidup dalam dosa? Ketika kita memikirkan mengenai salib Kristus dan darah Kristus, masih bisakah kita hidup dalam dosa ketika kita memikirkan akan kasih Kristus? Kristus yang tergantung di atas kayu salib bukan hanya untuk membebaskan orang percaya dari neraka, tapi juga agar kita punya semangat untuk berjalan ke surga di dalam kekudusan. Kalau saudara merenungkan akan penderitaan Kristus, maka saudara tidak mungkin akan terus menikmati dosa-dosamu. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menikmati dosa yang telah membuat Kristus sangat menderita. Kalau kita terus menikmati akan dosa kita, maka kita tidak menganggap bahwa Kristus mati itu untuk memberikan kepada kita penebusan dari dosa kita
dan kita akan menganggap Yesus mati untuk memberi izin pada kita untuk berbuat dosa kalau kita masih terus berbuat dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan memberikan pengampunan bukan untuk memberikan izin kepada saudara untuk terus mengulangi berbuat dosa, tapi dia mati untuk menghancurkan dosa, menghancurkan keinginan daging dalam diri saudara. Kristus mati di kayu salib memberikan pada saudara sebuah pengampunan, sekali lagi, bukan izin untuk berdosa berkali-kali. Tapi tujuan kematian Kristus adalah menghancurkan dosa. Dosa harus dihentikan dalam hidup saudara. Kalau kita setiap hari merenungkan kematian Kristus di kayu salib, kita akan sanggup melumpuhkan keduniawian kita dan kefasikan kita yang terus mengganggu jiwa kita. Amin.